Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara pada saat ini? Doa saya agar penghiburan dan kasih Tuhan senantiasa ada bersama dengan saudara dan keluarga. Dan pada saat ini saudara berada atau sedang mengikuti program Figur yang menyajikan tentang ajaran-ajaran dan karya-karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, apa yang paling penting dalam kehidupan seseorang ketika ia merasa haus? Ya, tepat sekali, air. Karena ketika orang haus, dia butuh air. Dia nggak butuh yang lainnya, dia butuh air. Dan pelajaran kali ini akan mengajak saudara tentang pelajaran yang menjelaskan tentang air hidup yang memberikan kehidupan bagi manusia. Dan siapakah pribadi yang memberikan air hidup ini? Mari temukan jawabannya dalam pelajaran berikut ini. Dan saya, Yohanes dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini, terutama ketika orang sedang dalam kondisi haus, yang dibutuhkan adalah air. Dan tentunya ketika orang membangun rumah, atau membangun keluarga, atau tinggal, atau di mana saja, maka yang paling penting itu adalah air. Karena apa saudara? Orang bisa bertahan tidak makan, tetapi orang tidak tahan kalau dia tidak minum. Karena air itu di dalam tubuh kita hampir sebagian besar terdiri dari air. Air itu memberikan kehidupan. Darah kita itu juga cair, terdiri dari air juga. Jadi, air sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Dan karena sangat pentingnya, maka seseorang tidak bisa hidup tanpa air. Karena air memberikan kehidupan. Saudara, Kitab Suci menjelaskan sebuah kisah tentang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Suatu saat setelah dari pelayanannya, dia mengetahui bahwa rupanya orang-orang Farisi, yaitu satu sekte di agama Yahudi, dia tahu bahwa Yesus lebih banyak mendapatkan murid. Dan tahu juga orang Farisi pasti merasa bagaimana begitu ya, merasa iri, merasa gak suka. Karena itu dia pergi ke Galilea, dari Yudea ke Galilea. Nah, untuk sampai ke Galilea, dia harus melintasi daerah Samaria. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu gak akur dengan orang-orang Samaria. Tetapi Yesus tidak mau tahu. Dia lintasi saja daerah Samaria, dan dia sampai ke sebuah kota yang bernama Sikar. Dan di Sikar ini dahulu ada satu kisah di mana tanah ini diberikan oleh Yakub kepada anaknya Yusuf. Dan di sana rupanya ada sumur Yakub. Ya, jadi kalau orang dalam perjalanan atau orang lewat dia ada sumur, maka dia bisa mengambil air. Karena apa? Memang orang membutuhkan air. Jadi sumur itu penting ketika orang butuh air, dan ada timba yang biasanya dipakai. Ya, kalau zaman sekarang sudah tinggal alirkan air ya. Tetapi bagi yang di pedesaan masih menggunakan sumur. Nah, sumur ini juga sangat penting di negara seperti Timur Tengah itu ya. Pada masa lalu itu mereka butuh sumur, karena dengan adanya sumur mereka bisa minum. Kalau mereka punya ternak, ternaknya juga bisa minum, sehingga memberikan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar sumur tersebut. Nah, dijelaskan di dalam Kitab Suci, khususnya dalam pasal 4 dari kitab Injil Yohanes, bahwa pada saat itu ketika Yesus melewati daerah Samaria dan tiba di Sikar, itu sudah kira-kira pukul 12. Kita tahu pukul 12 itu sangat panas. Ya, kalau di tempat kita yang cuacanya tidak terlalu panas, mungkin tidak terlalu, tapi namanya jam 12 itu sangat panas. Dan tentunya Yesus juga saat itu dia rasa haus. Ya, rasa haus juga dia. Nah, dari rasa haus inilah terjadi dialog, saudara. Terjadi jalinan cerita yang
pada akhirnya memberikan pelajaran kepada kita tentang air kehidupan. Dan ada satu diskusi antara Yesus dengan seseorang yang saat itu sedang mengambil air di sumur Yakub. Bagaimana diskusi Yesus dengan seseorang ini? Mari dengarkan kisah berikut ini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Saudara, demikianlah sepenggal kisah tentang bagaimana saat Yesus tiba di kota Sikar. Tepatnya dia ada di dekat sumur Yakub dan dia kehausan dan butuh minum. Ada diskusi antara seorang perempuan Samaria yang tidak disebutkan namanya dengan Yesus tatkala Yesus membutuhkan air. "Berilah aku minum." Tetapi wanita ini menolak. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Yesus ini adalah seorang Israel. Dan orang Yahudi dan Samaria itu tidak bisa bergaul karena ada sejarah masa lalu yang mereka tidak bisa ketemu begitu. Tetapi yang menarik, saudara, yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi jawaban Yesus. Dia berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum'." Jadi dibilang kalau engkau tahu siapakah aku, atau dia yang sedang berkata, "Berilah aku minum", dikatakan, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, ini kata kuncinya. Kalau kita tahu siapa dia, maka menjadi jalan keluar tentang solusi kebutuhan orang-orang yang haus dan mendapatkan air hidup. Bahkan lebih lanjut dikatakan bahwa setiap orang yang mendapatkan air hidup, dia tidak akan haus lagi. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Artinya minum air dari sumur Yakub ini, yang dianggap Yakub ini tokoh dan air inilah memberikan kehidupan. Dibilang tetapi tetap haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, ini satu berita bahagia bagi setiap yang mendengarkan, bahwa pribadi inilah yang memberikan air hidup. Siapakah pribadi itu? Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Dia memberikan air hidup kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dan dikatakan bahwa air yang diberikannya itu akan menjadi sumber yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya setiap orang yang menerima air hidup itu, di dalam dirinya akan ada kehidupan yang sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi hidup sampai kepada hidup yang kekal. Saudara,
Inilah satu diskusi yang disampaikan oleh Yesus berbicara dengan wanita Samaria ini. Dia mulai dari hal yang simpel tentang air dari sumur, sampai kepada hal yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu tentang air hidup. Dan air hidup itu hanya bisa diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena air itu dikatakan akan memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah air hidup yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang yang haus. Siapakah yang haus akan kebenaran? Siapakah yang haus dalam hidup ini untuk mendapatkan pancaran air yang terus mengalir dalam kehidupannya, sehingga hidupnya selalu bersukacita, hidupnya selalu penuh dengan pengharapan? Tidak ada jalan lain. Kita nggak bisa menimba dari sumur yang dibuat oleh manusia, tetapi kita harus meminta kepada Dia yang menjadi sumber kehidupan, yang akan memberikan air hidup, dan air hidup ini akan memancar terus-menerus dikatakan sampai kepada hidup yang kekal. Bahkan lebih dalam lagi, Yesus berkata kepada wanita ini, Dia katakan bahwa sekarang tiba saatnya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dia sedang bicara mengenai sebuah iman yang baru, sebuah cara yang baru yang dikehendaki oleh Allah sendiri, bagaimana kita menyembah Allah yang sesungguhnya. Kita tidak menyembah Allah di tempat A, tempat B, tempat C, tidak. Tetapi menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan itu dimulai dari ketika seseorang mendapatkan air hidup dalam hidupnya. Maka dia sekarang tidak lagi menyembah Allah dengan cara manusia, dengan cara-cara yang diyakini oleh manusia, tetapi dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Karena dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari meminta kepada Yesus air hidup itu melalui apa? Percaya kepadanya, maka air hidup itu akan kita terima di dalam hidup kita melalui rohnya yang kudus, yang akan terus memancar di tengah kehidupan kita. Kita sekarang di dalam diri kita memiliki yang disebut dengan hidup yang kekal. Tidak hanya sampai di dunia saja, tetapi dia memiliki hidup yang kekal, yaitu melalui percaya kepada Kristus. Dan ketika wanita ini bingung, dia bilang apa? Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Apa jawab Yesus? Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesuslah Mesias yang dinanti-nantikan, yang melepaskan. Yesuslah sumber kehidupan yang telah memberikan air hidup, sehingga kehidupan kita memancar kehidupan yang terus mengalir sampai hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Saudara, demikianlah pelajaran yang telah kita pelajari pada saat ini tentang air hidup yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Bersyukurlah bagi setiap saudara yang sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus karena iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam diri kita sekarang ada air kehidupan yang memberikan hidup kita sampai kepada hidup yang kekal. Saudara bisa terus mendengarkan program ini melalui radio kesayangan ini, dan saudara juga bisa memberikan kesaksian atau respon dan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65302 dan SMS ke 081 333 777 386 dengan cara ketik nama saudara, spasi figur, dan tuliskan respon saudara. Sampai jumpa pada program berikutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.